warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Oktamulyanti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang. Yang pertama, analisis penerapan metode pencatatan dan penilaian terhadap persediaan barang menurut PSAK nomor 14 pada PT Tirta Investama DC Manado. Latar belakang penelitian. Semua perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi untuk mengetahui kondisi keuangan usahanya. Karena dari laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Proses transaksi perusahaan dagang hampir sama dengan perusahaan jasa, hanya saja dalam perusahaan dagang harus mempertimbangkan harga pokok penjualan dalam pencatatan persediaan. Masalah yang sering dialami dalam akuntansi persediaan adalah pencatatan dan penilaian. C. Metode yang digunakan. Metode penelitian deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, serta membandingkan suatu data. Hasil penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pencatatan dan penilaian persediaan barang yang diterapkan oleh PT Tirta Investama sebagian besar telah sesuai dengan PSAK nomor 14 tentang persediaan. Pengukuran persediaan sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia IAI yang tertuang dalam PSAK nomor 14 sehingga semuanya biaya yang seharusnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan dapat terakumulasi dengan baik. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang dagangan pada CV Multimedia Persada Manado. Latar belakang penelitian. Perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak atau perusahaan lain kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat baik berupa retail atau grosir dan distributor. Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling efektif dalam operasi perusahaan dagang. Masalah, bagaimana perusahaan dapat menghindari penyelewengan, kecurangan yang terdapat dalam perusahaan. C. Metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu melakukan wawancara langsung kepada karyawan perusahaan. Hasil penelitian pada CV Multimedia Persada Manado atas pengendalian intern sudah baik karena telah menerapkan unsur-unsur pengendalian intern. Disarankan pihak manajemen dapat melakukan pencatatan manual serta menyediakan staf ahli dalam menilai kualitas barang dagangan. Selanjutnya yaitu peranan pengendalian intern persediaan barang dagang dalam menunjang efektivitas pengelolaan persediaan. Latar belakang penelitian. Persediaan barang dagang merupakan salah satu sumber daya penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dagang karena di samping merupakan aset yang nilainya paling besar dibanding dengan aktiva lancar lainnya dalam neraca perusahaan, juga disebabkan sumber utama pendapatan perusahaan dagang berasal dari hasil penjualannya. Masalah, swalaya menjual berbagai macam barang dari berbagai merek, bentuk, harga, dan sifatnya yang berbeda-beda sehingga rentan terhadap berbagai kerusakan, keusangan, kelebihan maupun kekurangan persediaan. Metode yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode pengumpulan data dengan maksud untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang menyangkut kejadian pada masa sekarang. Hasil penelitian mengenai internal pengendalian merchandise dan manajemen persediaan di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Bogor cabang sudah cukup baik karena perusahaan telah menerapkan unsur pengendalian intern secara memadai dan telah menerapkan persyaratan manajemen persediaan secara efektif. Namun demikian, bersamaan tanggung jawab fungsi masih ada pada pengendalian internal, yaitu fungsi penerimaan dan penyimpanan dilakukan oleh fungsi penyimpanan. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal nomor 4, pengaruh bauran pemasaran retail terhadap keputusan pembelian ulang konsumen Mega Prima Swalayan Payakumbuh. Latar belakang penelitian. Pertumbuhan swalayan di Payakumbuh telah meningkatkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan retail tersebut. Namun dalam persaingan yang ketat tidak semua swalayan mampu bertahan dan berkembang. 2 di antaranya telah ditutup, yaitu Atlantis Swalayan dan Aprilia Swalayan, sehingga swalayan yang masih berdiri sampai sekarang adalah Mega Prima Swalayan,
Ramayana swalayan dan Niagara swalayan. Masalah rendahnya tingkat pembelian pada Mega Prima swalayan mengakibatkan berkurangnya jumlah penjualan Mega Prima swalayan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kausatif karena adanya hipotesis yang akan diuji menggunakan alat uji statistik yang menunjukkan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemesan retail yang terdiri dari persediaan barang, harga, lokasi, bauran komunikasi, dan desain dan tampilan toko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen di Mega Prima swalayan Payakumbuh. 5. Peran kontroler dalam usaha meminimalisasi risiko kehilangan persediaan barang dagang pada Jumbo swalayan Manado. Latar belakang penelitian, aktivitas ekonomi berlangsung seiring dengan bertambahnya banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Maka dengan sendirinya lahirlah tempat-tempat yang berupaya menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia, terutama mereka yang berupaya menyediakan kebutuhan pokok. Hal ini dapat terlihat dengan menjamurnya pasar tradisional, toko-toko hingga supermarket atau pasar swalayan. Masalah resiko terjadinya kehilangan persediaan barang dagang yang sangat rentan. C. Metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan kontroler pada Jumbo swalayan telah memadai dan diterapkan dengan baik. Pengendalian internal dan pengelolaan persediaan barang dagangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.